Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah dan hikmah. Di sini kami menyajikan cerita-cerita penuh makna yang mengajarkan kita hikmah serta aturan yang relevan dalam kehidupan modern. Setiap kisah yang kami bagikan tidak hanya mengandung nilai-nilai moral yang mendalam, tetapi juga dihubungkan dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas sehingga lebih dekat dengan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menggali pelajaran berharga dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Untuk tema kali ini kita akan bahas tentang pangkal hidup tidak bahagia. Sebelum membicarakan kebahagiaan lebih lanjut, ada baiknya kita memahami pangkal masalah yang menjadi induk semang segala masalah hidup. Mari sejenak kita merenungi firman Allah yang termuat dalam ayat Al-Quran sebagai berikut ini. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Apa yang terjadi hari ini pada diri kita hakikatnya adalah realitas hidup yang terjadi karena izin Allah semata-mata, baik yang menyedihkan maupun menyenangkan. Menurut ayat di atas, duka cita yang dirasakan seseorang timbul karena sesuatu yang terluput atau terlepas. Di sisi lain, orang yang sangat mungkin bersikap sombong akibat sukses yang berhasil diraih. Kesedihan yang dibiarkan berlarut-larut akan membuahkan rasa putus asa. Dalam situasi ini, orang hanya akan menyempitkan perhatian pada apa yang belum berhasil diperoleh, kendati apa yang sudah dimilikinya jauh lebih banyak dari apa yang belum didapat. Sebaliknya, kegembiraan yang berlebihan bakal melahirkan sikap mengagumi diri sendiri, narsis atau ujub. Dan jika seorang Bani Adam telah mengagumi dirinya sendiri, maka muncullah kemudian perilaku sombong. Semua orang dianggap rendah kecuali dirinya. Gaya berbicara, berjalan, dan berpakaiannya jadi berbeda dibandingkan hari-hari yang lalu. Tak ingin lagi bertutur sapa dengan kerabat dan teman-teman yang tidak sepadan. Fir'aun adalah salah seorang di antara orang-orang yang tergolong sombong. Kisahnya yang diulang-ulang dalam banyak ayat di Al-Quran. Ia adalah orang yang pintar, tampan, kaya, dan berkuasa. Ayo sejenak membayangkan diri, andai kita adalah sosok semacam itu. Betapa menyenangkan, bukan? Memiliki segala atribut duniawi yang tak semua orang bisa mencapainya. Akan banyak orang yang datang dengan penuh takjim kepada kita, menjadi loyalis-loyalis yang selalu menyanjung kita dimanapun berada, selama mereka mendapatkan keuntungan dari kita tentunya. Pengikutnya yang banyak itu lalu membuat Fir'aun tinggi hati dan senang mengalahkan diri.
Dengan keberhasilan menguasai imperium Mesir yang luas, ia berubah menjadi Tuhan penentu hidup mati seseorang. Berkuasa penuh untuk membunuh setiap bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Puncak kesombongan yang mengandung kemurkaan Allah kepadanya. Ia bersama bala tentaranya dibenamkan ke dasar Laut Merah saat mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Surat Quran Al-Baqarah ayat 50. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Di surat Quran Yunus ayat 83. Dari ayat tersebut kita bisa memberikan petunjuk tentang pangkal masalah hidup yang timbul dari dua hal yang saling berlawanan. Yang pertama, ketidakmampuan diri dalam mengatasi perasaan duka cita akibat kegagalan. Yang kedua, ketidakberdayaan dalam mengelola kegembiraan yang disebabkan oleh kesuksesan. Sepintas lalu, kita akan lebih gampang menghubungkan antara kegagalan, bisa seperti kemiskinan misalnya, dan ketidakbahagiaan. Orang-orang yang miskin yang memiliki keterbatasan dalam semua segi kehidupan memang mudah diserang oleh perasaan putus asa yang memicu tindakan bunuh diri. Ini ada kasus ya. Kalau kita lihat di berita dulu, ada Bu Markiah, ada seorang diantaranya. Bu Markiah ini adalah ibu muda berumur 30 tahun warga Banten. Ia sengaja mengakhiri hidup dengan cara menceburkan diri ke sungai Cisadane Bogor. Kalau nggak salah di 4 Juli tahun 2012. Ini udah lama, tapi ini ngajak contohnya ya. Sang ibu muda menyudahi hidup bersama anak lelaki bersama Salman yang masih berusia 3 tahun. Motifnya kata polisian waktu itu karena tidak kuat lagi menghadapi deraan kemiskinan. Dia putus asa menjalani hidup yang kian hari kian sulit sejak suaminya meninggal. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana kemiskinan akhirnya berputus asa. Bukan hanya kesedihan yang berlarut-larut akibat kesulitan hidup, tapi kegembiraan yang berlebihan akibat sukses duniawi pun akhirnya akan memicu masalah. Selain menimbulkan narsis dan sombong, orang sukses bisa pula terjebak dalam situasi yang meresahkan dan penuh konflik. Mungkin dengan pasangan hidupnya, dengan rekan kerjanya, atau konflik batin dengan dirinya sendiri. Situasi yang menggiring orang pada tekanan jiwa yang berat, mendorong pada tindakan nekat membunuh diri sendiri atau bunuh diri. Ini contohnya ya, kita ambil misalkan ada dua artis legendaris Amerika Serikat, Marilyn Monroe dan Whitney Houston, yang diduga kuat tewas karena bunuh diri, menjadi saksi bahwa ketenaran dan kekayaan bukanlah jaminan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan. Waktu itu kalau nggak salah Marilyn Monroe mati di usia 36 dan Whitney tewas di umur 48 ya di Hotel Beverly Hilton. Nah, kalau kita lihat dua kisah tersebut, bahwa ada pernyataan bahwa ketenaran dan kekayaan tidak serta-merta mendekatkan seseorang untuk hidup tenang dan bahagia. Ketenaran dan kekayaan ternyata kerap mengundang ancaman jiwa yang mengerikan.
Jadi ada dua kisah ya. Markia mewakili orang yang menderita kesusahan. Marilyn Monroe dan Whitney Houston memiliki orang-orang yang mengalami kesenangan. Kedua kisah tersebut mewakili ya bahwa mereka gagal mengelola kondisi masing-masing dan mengakhiri hidup secara tragis dengan membunuh dirinya. Jadi sahabat semua, sahabat kisah dan hikmah, dari kisah-kisah yang barusan ya, kita ambil satu simpulan bahwa kesedihan yang dibiarkan berlarut-larut akan membuahkan rasa putus asa. Sebaiknya kegembiraan yang berlebihan bakal melahirkan sikap mengagumi diri sendiri, narsis atau ujub. Terima kasih telah menonton video kali ini. Kami berharap cerita yang kami bagikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah penuh makna yang dihubungkan dengan nilai agama, spiritualitas, dan nilai relevan dalam kehidupan saat ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga hari Anda penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.